Halo, apa kabar rekan OSTP? Hari ini saya ingin berbagi pengalaman. Saya baru siang tadi itu mengurus untuk bikin perpanjangan SIM orang tua saya. Nah, saya kali ini ingin berbagi pengalaman apa saja persyaratan yang diperlukan ketika kita ingin perpanjangan SIM. Nah, untuk kali ini perpanjangan SIM-nya agak sedikit berbeda ya, karena ada lagi satu persyaratan yang sebenarnya katanya uji coba, tapi ini sudah diterapkan, yaitu persyaratan untuk BPJS. Nah, ini lebih lanjutnya saya akan jelaskan. Untuk perpanjangan SIM A maupun SIM C ini bisa dilakukan melalui online maupun offline. Sebenarnya kalau untuk perpanjangan SIM melalui online itu bisa langsung datang ke Polres tempat, ya dalam ini saya Polrestabes Palembang, atau datang ke SIM keliling yang ada di lokasi yang sudah ditempatkan. Nah, teman-teman, untuk biaya perpanjangan SIM A maupun SIM C, untuk SIM C itu biaya perpanjangannya itu 75.000 dan SIM A itu perpanjangannya biayanya adalah Rp80.000. Nah, jangan lupa juga untuk biaya untuk tes kesehatan. Nah, untuk tes kesehatannya itu langsung dari kepolisian. Jadi kita tidak bisa membawa tes kesehatan yang kita dapatkan dari luar, kita bawa, itu tidak akan berlaku, karena yang berlaku itu adalah tes kesehatan yang dilakukan oleh dokter kesehatan kepolisian. Untuk biayanya saya mungkin kurang tahu ya untuk setiap daerah. Kalau kemarin itu biaya tes kesehatan itu sekitar 50.000. Nah, persyaratan yang harus kalian bawa ketika kalian untuk mengurus perpanjangan SIM. Nah, saya akan bercerita ini tentang perpanjangan SIM yang saya lakukan di SIM keliling. Mungkin kalau di Polres juga pasti lebih kurang sama lah untuk persyaratannya. Untuk SIM keliling itu yang pertama kita siapkan itu SIM asli, SIM lama kita, kemudian fotokopi 2 lembar, kemudian fotokopi KTP 2 lembar, dan itu tadi ada persyaratan baru yang katanya uji coba dari bulan Juli sampai bulan September, yang itu kalian harus persiapkan fotokopi kartu BPJS. Tidak hanya itu saja, kartu BPJS-nya itu harus aktif. Jadi kalau tidak aktif, kalian tidak akan bisa memperpanjang SIM. Memang ini katanya uji coba untuk sampai dengan bulan September. Jadi ada yang nanya, kalau misalnya tidak ada BPJS bagaimana Pak? Katanya tetap tidak bisa, karena persyaratannya harus ada fotokopi kartu BPJS, dan itu pun harus BPJS-nya aktif. Nah, syarat selanjutnya itu surat keterangan sehat yang langsung kita dapatkan di tempat kita, lokasi tempat SIM keliling yang ada di tempat. Oke, untuk pengalaman saya ketika saya akan mengurus ke SIM keliling tadi, pertama yang harus kalian perhatikan yaitu kalian itu datang harus lebih pagi, bila perlu sebelum petugas SIM kelilingnya itu datang. Karena di sini pada saat saya datang tadi itu yang namanya nomor antrian itu tidak disediakan, memang tidak ada nomor antrian. Dan ketika petugasnya datang, yang diutamakan itu biasanya mereka akan bertanya siapa yang SIM-nya itu habis kadaluarsa pada hari ini, pada hari kita datang. Setelah itu lanjut yang kadaluarsanya keesokan harinya dan seterusnya. Nah, sejauh yang saya ketahui, apabila kalian datang lebih siang, kalian tidak akan dilayani untuk formulir yang baru, karena kayaknya sifatnya mungkin terbatas ya, kalau saya nggak salah. Oke, setelah kalian mendapatkan formulir, kalian isi data-data pribadi kalian. Dan ini tips dari saya juga, usahakan kalian kalau dari rumah itu membawa pena sendiri. Karena kalau kalian tidak bawa pena, paling tidak kalian harus pinjam dulu, dan itu memakan waktu. Lebih cepat kita memberikan formulir itu siapa lebih dulu yang akan dipanggil. Nah, kerugiannya kalau kita terlambat menyerahkan formulir, kita bisa dipanggilnya terakhir sekali. Malah bisa waktu jam istirahat kita belum dipanggil. Dan seperti kejadian saya tadi, setelah jam 1 baru kita dipanggil untuk tes kesehatan dan lain-lain.
Yang terpenting ini adalah kita mendapatkan formulirnya, kalian otomatis akan dapat dilayani sampai dengan selesai. Setelah formulirnya diambil petugas, biasanya itu pemanggilan itu tidak terlalu lama. Kalian akan dipanggil menuju pemeriksaan kesehatan dan siapkan uang yang telah ditentukan. Setelah pemeriksa kesehatan, lanjut ke mobil pelayanan SIM. Di situ kalian akan tanda tangan, foto, dan lain-lain, sidik jari. Setelah selesai dari sana, kalian disuruh menunggu, dan itu tidak lama. Kemudian berapa menit kalian akan dipanggil, SIM-nya selesai. Ya, menurut saya itu sangat cepat dan simpel sekali. Oh ya, untuk masalah kartu BPJS itu yang katanya uji coba sampai dengan bulan September, dan buktinya sampai dengan bulan Oktober ini masih berlaku dan tetap menjadi persyaratan yang digunakan untuk perpanjangan SIM. Jadi sangat diwanti-wanti bagi kalian untuk membawa fotokopi BPJS dan harus aktif BPJS-nya. Kalau tidak aktif, kayaknya bakal tidak dilayani oleh petugas. Usahakan kalian untuk SIM keliling ini, apabila kalian masa SIM-nya telah habis walaupun dalam 1 hari, kalian tidak akan dilayani di SIM keliling ini. Jadi nggak usah ragu-ragu buat kalian yang mau perpanjangan SIM, langsung saja datang ke tempat SIM keliling terdekat karena pelayanannya cepat dan tidak terlalu lama, asal kalian ikutin prosedur dan usahakan datang lebih pagi sebelum petugasnya datang. Oke teman-teman, itu saja mungkin pengalaman saya untuk pengurusan perpanjangan SIM. Nah, semoga video ini bermanfaat dan kedepannya mungkin kalian akan bisa mempersiapkan berkas-berkas apa saja yang akan harus kalian persiapkan. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.